Pelajaran dari Filippo Inzaghi, abaikan kekurangan, fokus pada kelebihan. Jika Anda mencari seorang penyerang tajam dan haus gol namun tidak memiliki skill luar biasa layaknya pesepak bola kelas dunia, maka Anda akan mendapati nama Filippo Inzaghi. Penyerang timnas Italia dan striker legendaris AC Milan ini bukanlah seorang penyerang dengan skill yang menguncang decak kagum. Tubuhnya bahkan tergolong kurus dan tidak berisi untuk menjadi penyerang yang akan beradu dengan bek-bek bertubuh besar dan tinggi. Super Pippo, demikian julukan Inzaghi, tidak dibekali kecepatan lari seperti kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Inzaghi juga tidak punya kemampuan melatih lawan dengan gocekan maut seperti mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bahkan jika berbicara kemampuan menyundul bola, Inzaghi bisa dikatakan masih kalah dari seorang Oliver Bierhoff, mantan striker AC Milan dan Jerman. Lalu apa yang menjadi kehebatan seorang Inzaghi sampai dapat berdiri sejajar dengan bintang sepak bola dunia lainnya? Ternyata Inzaghi memiliki kelebihan yang tidak banyak dimiliki oleh pemain bintang yang berposisi sebagai seorang penyerang. Kelebihan itu bukanlah kelebihan yang sedap dipandang mata atau selalu dinantikan penggemar sepak bola tiap kali menonton sebuah pertandingan. Inzaghi mempunyai kemampuan mencuri offside. Yap, Inzaghi sangat piawai dalam melakukan jebakan offside barisan pertahanan lawan. Hampir sebagian besar gol-gol yang dihasilkan Inzaghi mengundang perdebatan terkait apakah dirinya berada pada posisi offside atau tidak. Jangan heran jika ada ranking pemain dengan jumlah offside terbanyak, maka namanya bakal berada dalam daftar teratas. Inzaghi menyadari bahwa dalam 90 menit pertandingan, konsentrasi pemain bertahan lawan tidak akan seterusnya berada pada titik tertinggi untuk mampu menerapkan garis pertahanan offside yang bagus. Seiring kelelahan dan stamina yang menurun, konsentrasi melemah, dan situasi itulah Inzaghi mencuri offside. Tidak hanya pandai dalam mencuri offside, Inzaghi juga punya kemampuan menempatkan diri di kotak penalti lawan. Sadar bahwa dirinya tidak punya kemampuan membawa bola masuk ke dalam kotak penalti dan melewati pemain bertahan lawan, Inzaghi meningkatkan instingnya di dalam mulut gawang. Hasilnya, banyak gol-gol seperti itu tercipta dengan proses sangat sederhana, di mana tandem sejati Andriy Shevchenko berada pada posisi mudah yang tinggal menyentuh bola sedikit saja untuk masuk ke dalam gawang. Terus terang, kita semua pasti sangat menikmati ekspresi Inzaghi tiap kali selesai mencetak gol. Ini adalah tipe penyerang yang sangat menghargai sebuah gol. Mungkin karena dirinya sadar tidak punya kemampuan teknis nomor 1 untuk memborbardir gawang lawan, maka setiap gol terasa sangat bermakna. Seorang penyerang tanpa skill kocekan, tidak punya tindakan keras mematikan, dan minim kemampuan sundulan mematikan, bisa menjadi bintang bahkan legenda adalah sebuah pelajaran tentang fokus pada kelebihan yang dimiliki. Inzaghi menyadari kekurangannya sebagai seorang striker, namun tidak lantas menyerah pada kondisi itu. Pemain Lille ini masuk radar AC Milan lagi. Gelandang Lille, Yusuf Yazici, dikabarkan masuk ke dalam radar transfer AC Milan lagi pada musim panas ini. Pemain asal Turki tersebut termasuk pemain bola serba bisa. Ia tak cuma bisa main sebagai gelandang serang, namun bisa main sebagai penyerang tengah. AC Milan saat ini sedang mencari pemain yang bisa dijadikan penerus Zlatan Ibrahimovic. Mereka mencari pemain yang masih relatif muda. Pemain itu nantinya akan berguru langsung pada Ibrahimovic. Radar Milan pun akhirnya mengarah pada Yusuf. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Harga Yusuf sendiri kabarnya relatif terjangkau bagi Milan, yakni sekitar 20 juta euro. Rossoneri pun diklaim punya kas besar untuk merekrut Yusuf, sebab sebelumnya Milan sudah pernah mendatangkan Rafael Leao dan Mike Maignan. Selain itu ada satu lagi hal yang membuat kas Milan merekrutnya cukup besar. Yusuf disebut sangat antusias untuk pindah ke San Siro. AC Milan sebelumnya memang sudah pernah dikaitkan dengan Yusuf. Namun, agennya yakni Adem Cebici mengklaim Rossoneri sama sekali belum pernah menghubunginya soal transfer sang klien. Kami belum melakukan kontak langsung dengan Milan. Jadi jika Milan tertarik pada Yusuf, mereka harus menelpon Lille secara langsung, bukan kami, tegas Cebici. Yusuf sejauh ini telah bermain sebanyak 67 kali bagi Lille di semua ajang kompetisi. Ia mencetak 15 gol dan 9 assist. Yusuf sendiri ikut masuk skuad Turki yang bermain di Euro 2020 bersama ex pemain AC Milan, Hakan Çalhanoğlu. Nestapa AC Milan, kuat sedikit langsung dicubit.
baru semusim bisa bangkit dari masa suram. Setelah finish kedua di Liga Italia musim lalu, kekuatan AC Milan langsung dicubit. Fondasi kejayaan Milan yang mulai terbangun dikikis sedikit demi sedikit karena persoalan duit. I Rossoneri kali terakhir berhasil menembus zona Liga Champions pada musim 2012-2013. Ketika itu tim kelahiran 1899 itu menempatkan peringkat ketiga. Adapun pada musim 2020-2021, Milan menjadi runner-up di bawah Inter Milan. Baru juga kegembiraan tifosi Milan membuncah. Tanda-tanda akan terpuruk mulai terlihat. Terbaru, dua pilar tim musim lalu memutuskan hengkang. Kedua pemain tersebut adalah Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu. Donnarumma hijrah ke Paris Saint-Germain karena tak setuju dengan angka perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh Milan. Kiper 22 tahun ini dibanderol kontrak 12 juta euro setahun untuk durasi 5 musim. Sama halnya seperti Donnarumma, Çalhanoğlu juga tak terima dengan bayaran yang dijanjikan Milan. Çalhanoğlu meminta bayaran 5 juta euro, tapi Milan hanya menyodorkan 4 juta euro. Karenanya, tawaran Inter Milan tak bisa ditolak. Gianluca Di Marzio, pakar transfer sepak bola Italia, menyebutkan bahwa rival sekota AC Milan itu menawarkan kontrak 5 juta euro plus bonus 1 juta euro untuk bonus performa. Sudah begitu, beberapa pemain lain juga diminati oleh klub lain. Mereka itu adalah Frank Kessie, Alexis Saelemaekers, dan Theo Hernandez. Jika tak dipagai dengan maksimal, bukan tak mungkin mereka juga bakal hengkang. Pemain-pemain pinjaman Milan seperti Brahim Diaz, Fikayo Tomori, dan Sandro Tonali berpulang pergi kalau tak segera ditebus. Masalahnya kini keuangan klub yang dilatih Stefano Pioli ini kurang baik. Kondisi seperti inilah yang dialami Milan secara terus-menerus dari musim ke musim sejak 2013. Begitu ada pemain yang tampil bagus, musim berikutnya hengkang. Beberapa kejadian yang mencerminkan kelemahan klub tersukses Italia di pentas Eropa ini dalam menjaga pemain adalah hengkangnya Zlatan Ibrahimovic ke PSG pada 2012 dan Bryan Christensen yang kini bersinar bersama Atalanta. Direktur olahraga AC Milan, Paolo Maldini, tak gusar dengan isu bakal hengkangnya sejumlah pemain. Musim ini, karena akan tampil di Liga Champions Eropa 2021-2022, ide setengah revolusi squad digaungkan oleh Maldini. Stabilitas tim yang goyah pada putaran kedua Serie A 2020-2021 dianggap sebagai kelemahan sangat serius. Dari kiper, lini pertahanan tengah hingga depan bakal dirombak, tentunya dengan harapan menjadi lebih kuat. Utamanya pengganti Zlatan Ibrahimovic yang mudah masuk angin alias cedera sedang dicari. Pemain yang digadang-gadang bakal datang adalah James Rodriguez. Pemain asal Kolombia ini masih punya kontrak 1 musim dengan Everton. Musim ini Maldini, sebagaimana disebut Calcio Mercato, ingin mendatangkan gelandang yang bisa menciptakan gol dan asis sama baiknya, seperti yang dilakukan Ruslan Malinovskyi dan Hendrik Mkhitaryan bersama AS Roma. Pepatah Italia ini sepertinya diagungkan Milan. Impossible è solo un opinion, yang artinya ketidakmungkinan cuma sebuah opini. AC Milan punya sejarah yang panjang, karenanya mustahil jadi kata yang sudah lama dibuang.